Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini, saya mau melakukan gaming test di smartphone terjangkaunya Samsung. Apalagi kalau bukan ini dia, Samsung Galaxy A03. Yang cukup menarik dari smartphone ini adalah dia menggunakan chipset dari Unisoc. Ya, Unisoc bukan Exynos. Dan ini bukan sembarang Unisoc, karena ini adalah Unisoc yang pertama ada di smartphone Indonesia, yaitu Unisoc Tiger T606. Maka dari itu saya cukup penasaran dengan performa Unisoc ini yang dipadukan dengan RAM 4GB dan racikannya dari Samsung. Oke, daripada penasaran bagaimana performa dari smartphone ini, langsung aja kita lihat di Gadget Review. Sebelumnya untuk settingannya yaitu internet menggunakan mobile data. Kemudian untuk brightness saya set di maksimal. Begitu juga dengan suaranya saya set di maksimal juga. Dan untuk kondisi baterainya sekarang ada di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Untuk game yang pertama seperti biasa game wajib kita, yaitu Mobile Legends. Untuk settingan grafiknya di sini cukup mengejutkan karena smartphone ini sudah bisa sampai grafik ultra dan support high frame rate. Dan pada tes kali ini saya akan set di grafik ultra dengan settingan rata kanan. Ternyata tidak hanya settingan grafiknya saja yang mengejutkan, gameplaynya juga. Dengan chipset Unisoc ini bermain Mobile Legends dengan grafik ultra sudah lancar dan nyaman dimainkan. Hanya sesekali saja terjadi frame drop, tapi overall ini aman dan nyaman. Untuk suhu juga masih tergolong aman karena maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends kurang lebih 23 menit, berikut untuk kondisi baterainya. Sekarang kita masuk ke game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Lagi-lagi settingan grafik di smartphone ini bisa cukup tinggi, yaitu maksimal di HD dengan frame rate high. Hanya saja yang disayangkan untuk grafik smooth dan balance, frame rate ultra tidak terbuka. Dan di pengetesan ini saya akan bermain di grafik HD high. Untuk gameplay saat di kondisi banyak bangunan, ini bisa dimainkan cukup lancar. Paling ya hanya sesekali saja terasa agak patah-patah. Tapi ternyata pada saat mulai masuk ke tempat yang banyak rumput dan pepohonannya, ini gerakannya jadi lebih rendet-rendet, kurang lancar, dan saya rasa kurang nyaman. Karena kurang nyaman, maka grafiknya saya turunkan ke grafik balance high. Dan ternyata di sini jadi lebih nyaman dan aman, sehingga bermain PUBG lebih baik maksimal di grafik balance saja. Yang cukup disayangkan juga yaitu smartphone ini tidak support gyroscope. Untuk suhu selama bermain lagi-lagi masih cukup aman, yaitu maksimal hanya di kisaran 42,9 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile kurang lebih 17 menit, berikut untuk kondisi baterainya. Kita masuk ke game yang ketiga, yaitu PES 2021. Dan di sini grafiknya saya tidak tanggung-tanggung, langsung aja di high 60 fps. Dan ternyata pada saat bermain juga tidak tanggung-tanggung, yaitu lag parah. Gerakannya patah-patah dan tidak lancar, ya pokoknya sangat tidak nyaman bermain di grafik maksimalnya.
Karena tidak nyaman sehingga grafiknya coba saya turunkan ke low 60 fps. Dan saat bermain saya cukup terkejut dengan gameplaynya karena ini lancar sekali dan sepertinya FPS-nya selalu stabil di 60 fps. Pokoknya ini gerakannya halus sekali dan sangat lancar. Sangat nyaman bermain di grafik low ini. Untuk suhu selama bermain ini masih nyaman karena maksimal hanya di kisaran 41,4 derajat Celcius saja. Setelah bermain PES 2021 selama 13 menit, berikut untuk kondisi baterainya. Dan kita masuk ke game yang terakhir dan yang paling berat, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Di game ini saya set grafiknya di lowest 60 fps. Untuk gameplaynya sebenarnya untuk chipset ya low end ini sudah cukup baik. Masih bisa dimainkan walaupun memang gerakannya ini rendet-rendet dan sering patah-patah. Yang cukup mengejutkan saya di sini yaitu saat banyak efek-efek cahaya tiba-tiba ada bug menjadi hitam seperti ini. Dan ini benar-benar sangat tidak nyaman dan tidak playable. Ya karena penasaran kenapa kemudian saya coba restart gamenya dan ternyata masih sama saja. Mungkin ini pengaruh Unisoc-nya yang masih belum optimal untuk bermain Genshin Impact sehingga ada bug seperti ini. Semoga untuk kedepannya ada update software supaya masalah ini bisa teratasi. Berarti untuk kalian para wibu ya smartphone ini kurang cocok untuk bermain Genshin Impact saat ini. Baik, bagaimana hasil review gaming dari Samsung Galaxy A03? Sebenarnya saya cukup senang ya dengan performa Unisoc T606 yang ada di Samsung ini. Karena dia cukup powerful, kemudian suhunya aman, dan yang tiga baterainya itu cukup awet. Tapi semuanya agak terganggu karena adanya bug di Genshin Impact. Dan ini bug pertama kali yang pernah saya rasakan selama nge-review smartphone. Jadi nggak tahu ini masalahnya ada di Genshin Impact-nya atau ada di Samsung-nya. Mungkin kalau teman-teman gadget ada yang ya kasusnya sama seperti saya, bisa banget tulis di kolom komentar. Jadi kita tahu ya masalahnya ada di Genshin Impact-nya atau ada di Samsung Galaxy A03 saya. Jadi kesimpulannya di sini untuk gaming Samsung A03 sudah cukup recommended, tapi kalau untuk Genshin Impact ini sangat tidak recommended. Oke, cukup sekian untuk gadget review gaming dari Samsung Galaxy A03. Apabila ada saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya lebih semangat lagi dalam buat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.